Sekarang saya tanya dulu Mbak Charlotte nih, yang angkatan 2020. Bayangan Mbak Charlotte waktu masuk di FEB gitu ya, itu seperti apa? Iya. Jadi begini, nah sesuai dengan yang tadi disampaikan Mbak Charlotte ya, memang dunia ini kan luar biasa perkembangannya ya. Dari yang zaman saya dulu kuliah S1, saya dulu di sini juga kan, saya alumni S1 dari jurusan akuntansi FEUB. Zaman itu belum ada masih B-nya FE, ya? belum ada B-nya. FEUB. Tahun 97 saya masuk kuliah. Saya lulus 2002 awal. Dan zaman itu yang ada di benak saya itu adalah jurusan akuntansi. Itu nanti akan menghasilkan lulusan yang bisa menyusun laporan keuangan. That's it, titik. Karena pada saat itu trendingnya jurusan akuntansi itu karena dapat duitnya gampang dong. Banyak pula Kenapa? gitu kan. Ya banyak, gampang gitu, karena saat itu mulai booming UMKM, terus perusahaan-perusahaan gede ini mulai menggeliat ya. Terus sektor pemerintahan juga makmur waktu itu ya. Tapi terus tahun 98 kelibas krisis ekonomi waktu itu, 98-99. Tapi saat itu jurusan akuntansi itu masih sangat wow. Kalau yang bisa masuk di jurusan akuntansi itu Top lah ya. harapannya nanti begitu lulus sudah banyak yang mau rekrut, sudah banyak yang siap-siap mau nangkep jurusan kita karena butuh jasa kita untuk bisa menyusun laporan keuangan. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian ada artificial intelligence, ada big data, ada kripto, ya macam-macam. Yang intinya bahwa akuntansi itu kemudian sekarang systemized, nggak perlu manusia lagi katanya, nggak perlu akuntan lagi untuk pada akhirnya bisa menyusun laporan keuangan. Is it true? Is it like that? Gitu kan pertanyaannya. Dimana ternyata persepsi bahwa akuntan itu sekarang sudah tidak diperlukan lagi, itu akhirnya berimbas kepada generasi muda zaman now, termasuk generasinya Mbak Charlotte ini, yang pada akhirnya berpikir bahwa nggak usah belajar akuntansi, toh nanti pakai software, pakai mesin, pakai sistem, selesai, laporan keuangan jadi. Tapi cobalah berpikir flashback lagi gitu ya. Sekarang kalau toh misalnya nanti laporan keuangan ini pada akhirnya sudah disediakan oleh sistem, sudah disediakan oleh aplikasi. Paham nggak ini kas asalnya dari mana? Paham nggak ini piutang? Kenapa sekian jumlahnya? Nggak bisa juga. Nah, ya. Paham nggak kenapa ada akun yang namanya retained earnings atau laba ditahan? Dapat dari mana nih angka? Nah sekarang kalau ganti kita tanya kayak gitu. Laporan keuangan ada, angkanya sudah tersedia. Bisa nggak nganalisis itu? Apa maknanya? Nah, itu kan tidak bisa dilakukan oleh sebuah robot atau sebuah mesin ya. Yang bisa hanya manusia, which is us, gitu, kita yang tahu ilmunya step by step tentang penyusunan laporan keuangan itu seperti apa, gitu ya. Sehingga peran akuntan itu masih tetap ada. Which is not only creating or producing financial statement, but what lies behind the number. Ada shift di sini, ada perubahan gitu ya, yang awalnya mindset dari seorang akuntan itu adalah creating financial statement. Sekarang mindsetnya harus dirubah, which is accountant is the one who will analyze the financial statement for macam-macam business decision, for other types of further prediction gitu ya, karena sekarang kan masa depan itu benar-benar nggak bisa diprediksi ya. Kayak tahun 2018, 2017 tiba-tiba ada Gojek. Siapa yang mengira? Dan saat ini perkembangannya luar biasa. Dan sekarang butuh Gojek gitu Dan kan. sekarang kita tidak Apapun bisa itu hidup hanya tanpa Gojek ya. Gojek, tidak bisa hidup tanpa Grab, Yes. tidak bisa hidup tanpa Shopee. Ini bukan endorse ya, tapi ini kenyataan. Nah, sehingga kita juga harus shifting. Lulusan akuntansi ini profilnya nanti akan jadi seperti apa? Betul. Kalau zaman saya dulu as an accountant, as auditor, that's it. Tapi profil lulusan kita sekarang harusnya mengikuti perkembangan zaman dong.
harapannya nanti accountant kita itu tidak hanya bekerja as an auditor tadi seperti Mbak Charlotte bilang, tapi juga misalnya business analyst, bisa juga di sisi pemerintahan as government accountants ya, karena sekarang even in the level of kelurahan itu harus ada akuntannya gitu, karena akuntan pemerintahan saat ini sudah accrual, itu sama dengan perusahaan, sama dengan bisnis gitu. Terus di perusahaan juga not only as a management accountant, tapi dia juga as a consultant misalnya. Nah itu nanti dampaknya juga ke kurikulum kita dong. Yes. Jadi kurikulum saya kuliah dulu dengan jauh beda kurikulum yang banget. sekarang, wah sudah Kayak Aceh sama minder Papua. saya. Kayak ujung timur Indonesia dengan ujung barat Indonesia Iya, gitu ya, betul. sudah jauh sekali. Dan apa yang kita ajarkan ke mahasiswa kita sekarang itu jauh lebih advance dibandingkan zaman saya tahun 90-an kuliah. Iya. Sehingga bekal untuk harapannya bisa jadi CEO-nya Gojek misalnya, bekal untuk kemudian bisa develop small and medium enterprise seperti cita-citanya Mbak Charlotte, ini bisa terbekali gitu dengan menjadi lulusan Betul. S1 akuntansi. Betul, baik. Kayak kuliah ya rasanya, kuliah Iya. tamu nih memang Nah. gitu kan. Jadi terbuka gitu. Udah gimana? Udah terang di sini, udah terang benderang. Iya, udah sangat Kalau terang ya, Bu, dapat banyak pencerahan. Dapat Dan tentunya banyak pencerahan teman-teman di ya. rumah juga sangat ada benefitnya ya, Bu, Iya, mendengarkan betul bincang-bincang banget. kita dengan Haha, jadi semakin glowing gitu ya. Kalau kemarin burak gitu. Oke, Bu, berarti itu tadi kan artinya perkembangan kurikulum, bahkan mungkin diterimanya lulusan kita di dunia kerja itu kan Iya. sangat disupport oleh mitra-mitra kita gitu Bu Yes, ya. Nah of kalau course. kalau boleh tahu nih Bu, kan mitra-mitra kita ini kan nggak hanya dari kantor akuntan publik ya. Yes. Mungkin yang kalau kita kenal ada Big Four gitu ya. Yeah. Big Four misalnya udah kerjasama dengan Departemen Akuntansi ada Ernst & Young, Deloitte, kemudian PwC gitu dan masih banyak yang lain kan begitu ya. Yeah. Nah ini kira-kira supportnya luar biasa nggak Bu dari mitra-mitra Departemen Akuntansi untuk kita? Ya, kalau kita ngomong mitra, kita ngomong partner ya. Alhamdulillah di Departemen Akuntansi ini, kalau boleh saya bilang itu semua mitra itu sangat support dengan perkembangan jurusan. Dan alhamdulillah dari mitra-mitra tersebut itu banyak alumni kita juga kan yang ada di situ. Sehingga mereka merasa involvement untuk mengembangkan Departemen Akuntansi itu menjadi part of their obligation gitu. Sehingga tadi kalau Bu Furi bilang ada KAP ya, pasti kalau KAP Big Four itu menjadi partner kita dengan berbagai macam kegiatan rutin di kita. Partner yang lain misalnya kalau masih yang sama di sisi akuntansi ya, kita punya KJA misalnya, kantor jasa akuntansi. Akuntan. Kemudian name it lah, perusahaan-perusahaan gede yang ada di Indonesia, ada Petrokimia, ada Astra. Kemudian kita juga ada cooperation dengan non-profit organization yang juga sangat support dengan jurusan kita. Nah itu semuanya itu merasa keberadaan kita di UB gitu ya sebagai part of Universitas Brawijaya itu juga in return bisa membantu keberadaan mereka gitu. Jadi simbiosis mutualismenya itu jalan gitu ya. Di satu sisi kita membutuhkan mereka untuk provide saran, untuk provide hal-hal yang lain sekiranya kita perlukan untuk make sure that our graduates will be capable on accounting gitu. Dan juga di satu sisi yang lain mereka merasa Brawijaya ini menjadi salah satu tempat bagi mereka untuk mendapatkan talent-talent yang luar biasa. Betul. Gitu. Sehingga harapannya partner kita juga akan terus bertambah gitu ya dengan berbagai macam kegiatan yang pada akhirnya nanti akan membawa manfaat bagi sivitas akademik di akuntansi. Iya, baik. Dan beberapa alumni kita kalau dengar-dengar memang udah ada di top manajemen ya Bu ya di beberapa Ya, banyak. perusahaan dan KAP gitu luar biasa. Banyak.
Betul sekali. Berikutnya mungkin silakan Claudia nih. Nah, kita kan sekarang udah mau ke era-era hybrid ya, Bu. Mungkin waktu podcast ini teman-teman dengar kita udah mulai kuliah hybrid lagi. Kira-kira gimana sih, Bu, ini persiapan dari Departemen Akuntansi untuk mempersiapkan perkuliahan hybrid? Karena kan pasti butuh banyak persiapan ya. Mungkin bisa Ibu spill supaya teman-teman di rumah yang udah semangat banget buat kuliah hybrid makin bisa mempersiapkan dirinya. Silakan. Teman-teman mahasiswa, welcome back nanti ya semester ini. Nanti setelah UTS kita ketemu lagi. Ketemunya bukan lewat layar, tapi face to face. Tapi mungkin juga teman-teman atau mahasiswa yang nanti comeback to kampus ya, ngelihat wajah kita cuma separuh kali ya. Jadi mumpung bisa lihat saya full face ini ya, mumpung bisa lihat Bu Ayu Furi ini full face, Mbak Charlotte full face, silahkan dinikmati wajah kita. Ya, nanti ketemu di kampus kita akan tutup dengan masker karena itu salah satu prokes ya. Betul. Ngomong-ngomong tentang prokes, pastinya nanti prokes ketat juga pada saat hybrid ya, harus pakai masker, harus cuci tangan dulu sebelum masuk, kemudian harus antri dulu, dosennya masuk ke kelas dulu, baru mahasiswanya masuk untuk make sure gak ada kerumunan, gak ada desek-desekan gitu pada saat naik ke kelas, seperti itu. Kemudian pastikan juga bahwa pada saat nanti teman-teman dari mahasiswa masuk, itu materi yang akan kita berikan itu dipelajari dulu di rumah. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti durasinya cuma 1 jam. Nah, harus memaksimalkan Ibu ya. Kami para dosen harus siap dalam jangka waktu 1 jam itu apa yang harus kami berikan, karena biasanya kalau kita ngoceh di Zoom kan nggak kerasa ya Bu Furi ya. Kalau kita tiba-tiba 2 jam. Iya. Ya kan? Entah nanti mahasiswanya yang di luar sana lama itu banget tidur gitu ya. atau udah ngimpi atau doing something else, mungkin sambil ditinggal mandi gitu ya. Nah, kita tiba-tiba udah 2 jam aja. Tapi nanti ketika kelas hybrid ada sebagian yang di kelas, ada sebagian lagi yang di tempat masing-masing gitu ya, durasinya hanya 1 jam, sehingga kami juga harus mempersiapkan dalam 1 jam itu harus kena CPL untuk masing-masing pertemuan, dan itu tidak mudah ya. Betul. Di satu sisi Harus fokus ke penggunaan kamera gitu harus Ibu ya. itu cek alatnya sudah oke apa enggak, wajah saya kelihatan apa enggak buat yang di Screen-nya rumah ada banyak gitu ya. gitu kan. Belum lagi kita kemarin Belum lagi training, wifi-nya gimana. Betul. Ini penanya mana yang buat dodol ini ya, yang buat nyolok-nyolok papannya. Alhamdulillah kita kemarin sudah training ya Bu Sudah ya. tersertifikasi Sudah ya Bu certified ya. as Support by Epson. Nah, itu Bukan lagi endorse. bukan endorse, tapi promosi. Harusnya ada bayaran dari Epson. Harusnya, kita tinggal ngitung. Ya, nah itu makanya kita diminta masuk 15 menit sebelumnya untuk cek sound seperti ini, cek wifi, cek Zoom-nya nanti bisa connect atau tidak, seperti itu. Itu tantangannya Mbak untuk kelas hybrid. Tapi insya Allah kita siap karena 2 bulanan yang lalu kan kita sudah coba memang ya, sudah betul. coba untuk hybrid, tapi kemudian karena kondisi yang kurang memungkinkan, jadi kami mohon maaf yang sudah terlanjur datang ke Malang, yang sudah terlanjur kos, kasih DP untuk setahun ke depan, nangis gitu ya. Sampai saya lihat loh ada TikTok gitu ya, ada cowok pakai jas alma maternya UB, dia nggak ngomong sesuatu, cuman ada captionnya tulisannya begini: ketika sudah datang ke Malang untuk kuliah tapi ternyata disuruh pulang lagi. Dia nggak ngomong apa-apa, ekspresinya itu cuman dia teriak. Itu kebayang nggak sih Suara ya? hati ya. Sebelnya kayak gimana gitu, sudah Well prepare semuanya. sudah niat ingsun datang ke Malang kuliah gitu ya, tapi ternyata COVID-nya naik lagi. Betul. Ya, jadi bukan karena kesengajaan kita menyuruh pulang lagi. Bukan gitu sengaja ya. di prank ya Bu ya. Iya, bukan sengaja di prank udah sampai besar-besaran. sini suruh pulang lagi, enggak sama sekali enggak. Itu justru untuk kebaikan bersama. Iya, Gitu ya. betul. Mudah-mudahan nanti yang ini gak ada prank lagi ya, Amin. gak ada prank Betul. lagi dalam artian everything is okay Iya. gitu.
COVID terkendali, boleh buka puasa bersama tapi nggak boleh iya. ngobrol, ya kan? Jangan lupa ya, jauh-jauhan. Nanti ngomongnya lewat handphone aja, gitu, atau pakai bahasa isyarat. Iya. Nah, berarti Klaus sebagai mahasiswa ini kayaknya representatif mahasiswa ya, Iya. gitu kan. Nanti kalau di kampus sudah prokes, di luar juga harus prokes, benar gitu banget, kan ya. teman-teman. Karena sangat menjamur kafe di Kota Malang. Iya, Nah, benar itu kan. ternyata malam-malam mahasiswa juga pada berkerumun tuh di situ, gitu Iya, kan. Jadi harus prokes betul. ya. Oke. Nah, Bu, tadi kalau sempat disampaikan nih ya, ada program studi baru. Penasaran nggak? Penasaran banget. Harus bisik-bisik gini ya. Ini karena rahasia tadi ya, harus bisik-bisik ya Oh kayaknya iya, ya. biasanya kalau bisik-bisik gini terus iklannya lewat dulu kan. Siapa dulu gitu. Nanti kita lanjutkan setelah Iklan sudah berikut iklan ini. berikut ini. Ini ada iklannya nggak sih? Nah, kameramen ada iklannya nggak kita nih? Ada support by di-cut absen, dulu. support by absen Nah. tadi. Bu, program studi barunya apa? Ini mau bisik-bisik juga atau mau teriak-teriak? Boleh Bu, teriak Bu, boleh. Ya oke ya, saya spill ya. Iya. Insya Allah nanti kalau kondisi memungkinkan, kemudian borang pengajuan program studi kita kemarin disetujui oleh Senat Universitas Brawijaya dan kemudian kita daftarkan ke Dikti dan Goal semuanya. Kita bakal punya 2 prodi baru, saudara-saudara. Jangan gini-gini nih. Jangan. Mana nih drum, gitar apa? Kentrungan. Gentrungan deng. Kita punya 2 prodi baru. 2 apa itu? Bukan 2, nah cukup bukan ya. Tapi 2 prodi baru. Yes, 2 prodi baru. Enggak nanya nih apa aja prodinya gitu. Saya nunggu ditanya ini Oh, soalnya. kita nih teng nih Bu. Kita nih bawa drum band di sini Bu. Apa Bu? Coba Jeng, ditanya. jeng. Apa Bu? Yang pertama Bu? Ya. Bau-bau apa ini Bu? Tapi nanti takutnya kalau saya spill prodi yang baru ini ntar Mbak Kenapa, Bu? Charlotte ini nangis gulung-gulung kok. Kenapa saya Bu punya ke situ? kemarin, Jangan gitu ya. jangan saya juga kepingin gitu ya. Kok Kayak nggak- kecepatan lahirnya. Iya. Mbak kecepatan masuk sini. Coba tahun Masuk depan. lagi.